Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di channel YouTube Fitrialis dalam Kismis Kisah Misteri. Kali ini saya akan kembali menceritakan sebuah kisah misteri dengan judul Tiga Sosok Hitam yang ada di puncak Gunung Puntang. Seperti apa kisahnya? Selamat mendengarkan. Namaku Andi. Aku berasal dari salah satu daerah yang ada di kota Bandung. Ini adalah cerita menyeramkan yang aku alami di sebuah puncak gunung yang terkenal di kawasan Kabupaten Bandung, yaitu Gunung Puntang. Gunung Puntang adalah gunung yang menyimpan sejuta keindahan dan sejuta sejarah di masa lampau. Gunung Puntang memiliki ketinggian 1300 mdpl dengan suhu rata-rata sekitar 18-23 derajat Celcius. Gunung ini menjadi salah satu objek wisata yang populer di Bandung. Kisahku ini terjadi di tahun 2010. Waktu itu aku dan teman-teman berencana untuk camping di Gunung Puntang. Kami memilih Gunung Puntang karena tertarik dengan beberapa spot yang bisa kami kunjungi di sana, seperti Curug Siliwangi, Radio Malabar, air terjun atau curug-curug yang ada di sana, dan tentunya aliran sungai yang konon sangat dingin dan indah dengan bebatuan besarnya. Selain itu, aku juga cukup penasaran dengan mitos yang ada di sana. Konon katanya, beredar mitos bagi siapa yang dapat menelusuri gua hingga tembus ke Curug Siliwangi, maka akan mendapatkan sebuah jimat dari peninggalan kerajaan Puntang. Dan yang lebih menarik, menurut cerita rakyat, konon dulu Prabu Siliwangi dalam masa pelariannya telah membuat sebuah kerajaan di daerah tersebut dan diberi nama Negara Puntang. Singkat cerita, aku dan teman-teman berangkat di hari Jumat sore dan berencana pulang di hari Senin pagi. Kami memang ingin camping lebih lama, lebih dari 1 malam. Perjalanan pun kami mulai dari pusat kota Bandung. Untuk sampai ke pintu gerbang Gunung Puntang, kami harus menempuh perjalanan sekitar 2 jam dari rumah. Lalu kami lanjutkan dengan full berjalan kaki untuk sampai ke puncak Gunung Puntang. Spot demi spot kami lalui dengan penuh rasa takjub. Pemandangan yang indah dan sangat menyejukkan mata. Beberapa saat kemudian, tibalah kami di area bersejarah peninggalan zaman Hindia Belanda, yaitu bekas stasiun pemancar Radio Malabar. Namun sayang, kini hanya tinggal puing-puing kenangannya saja yang tersisa. Di area ini juga terdapat sebuah kolam yang dinamakan Kolam Cinta. Dinamakan begitu karena bentuk dari kolam tersebut memang membentuk sebuah lambang cinta. Menurut cerita teman-temanku, sebetulnya kawasan ini masih menyimpan begitu banyak peninggalan sejarah yang belum tergali dengan benar. Selesai menikmati keindahan di Malabar, perjalanan kami lanjutkan. Namun semakin jauh melangkah, aku merasakan ada yang aneh. Ujung mataku seperti melihat ada sosok yang memperhatikan kami. Hal itu membuat aku merinding. Tapi aku tidak menceritakannya pada teman-teman. Soalnya mereka sedang asik berjalan sambil bercerita. Beberapa menit kemudian kami tiba di salah satu spot di mana banyak terdiri tenda-tenda. Banyak juga para pendaki yang sedang memasak dan juga yang tengah lalu lalang mencari kayu bakar. Lalu salah satu temanku berkata dalam bahasa Sunda, "Di, kumaha mun camping di dieu weh?" "Ah, teu rame, pinuh," jawabku. "Urang ka puncak weh, enak, sepi, leuwih tiis, kalem, da sok aya nu camping, aya sungai jeung warung oge da di handapna." Aku meneruskan ucapanku. "Oke atuh," jawab teman-teman. Perjalanan pun semakin menanjak.
tapi tidak sedikit pun mengurangi keindahannya. Dan tibalah kami di puncak. Namun ternyata tidak ada satupun tenda yang berdiri di sana. Ya, hanya ada kami berdelapan saja. Nah, tumben, biasa nama ayah, dua nepikeun katilu tenda mah, ucapanku. Pikir kami mungkin nanti malam atau besok pagi juga akan ada yang datang ke puncak untuk berkemah. Kami pun bergegas untuk memasang tenda dan menyiapkan beberapa alat masak dan membuat persiapan untuk api unggun. Malam hari pun tiba. Suasana sangat sepi, hanya ada kami dan suara-suara hewan kecil serta suara burung yang agak seram dan hembusan angin yang menyapa. Terasa menyeramkan. Sepertinya teman-temanku juga merasakan hal yang sama. Mereka merasa takut juga, sama sepertiku. Secara tidak sengaja, kami pun saling bertatapan satu sama lain, seolah memberi kode untuk segera masuk ke dalam tenda dan pergi tidur. Api unggun pun kami tinggalkan menyala. Biarlah, nanti juga mati sendiri. Di dalam tenda, kami memakai sleeping bag dan mencoba untuk tidur. Namun sayangnya, mataku sulit sekali untuk terpejam. Ya, ini sudah jam 1 malam. Aku melihat ke samping, namun teman-teman sudah terlelap dengan nyenyak. Tiba-tiba, aku mendengar seperti ada suara orang yang sedang berbincang-bincang di luar tenda. Loh, kok kayak ada orang? Terdengar ada 2-3 orang. Lalu terlihat beberapa bayangan yang melewati tenda. Tapi tidak terdengar suara langkahnya sama sekali. Aku ingin mencoba membangunkan teman-teman. Namun bibirku tiba-tiba keluh. Sulit sekali untuk berbicara. Lalu aku berdoa sebisa-bisanya, berharap bayangan itu segera pergi menjauh. Untunglah satu dari temanku terbangun dan dia heran melihat gemetaran. "Di, kunaon? Kati Isan?" tanya dia. "Lain, eta aya nu ngaliwat di luar," jawabku. "Oh, beureun petugas, biasa we keur patroli." Aku tidak mau membahas lebih lanjut karena masih gemetaran. "Geus, sare deui weh," ucap temanku sambil memejamkan matanya. Dan aku pun menuruti perkataan temanku, dan secara tidak sadar kami tertidur. Keesokan harinya, aku merasa tidak enak badan, dan teman-teman memberikan obat padaku. Seharian, aku hanya diam di tenda. Ya, aku hanya diam saja dan berbaring. Sedangkan teman-teman sangat asik berkeliling area gunung, jalan-jalan, dan sebagainya. Sore harinya kami memasak untuk makan malam nanti. Syukurlah, badanku sudah mulai membaik. Lalu kami memasak bersama. Malam hari pun tiba. Kami makan bersama, lalu membakar api unggun dan bernyanyi. Tidak ada rasa takut sama sekali. Tak terasa waktu menunjukkan pukul 10 malam, ya hampir jam 11-an lah. 4 orang di antara kami pun masuk ke dalam tenda karena sudah mengantuk. Namun saat itu, aku melihat persediaan kayu bakar menipis dan api unggun sudah mau mati. Aku mengajak temanku Regi untuk mencari kayu bakar ke arah belakang. Sedangkan 2 teman yang lainnya memutuskan untuk menunggu kami di depan api unggun untuk berjaga-jaga. Tapi mereka bilang kalau kita udah gak ada di depan api unggun, berarti kita udah tidur, kata mereka kayak gitu sih. Singkat cerita, kami berdua pun pergi mencari kayu bakar. Ke belakang, ya ada hutan di sana. Di perjalanan mencari kayu bakar, kami tidak jarang mendengar suara-suara aneh. Banyak sekali. Bahkan sering terdengar suara lolongan anjing yang ada di hutan. Mendengar semua itu, aku dan Regi mempercepat langkah kami. Merasa kayu bakar yang kami kumpulkan sudah cukup, kami memutuskan untuk kembali ke tenda. Namun, saat kami menuju arah tenda, dari kejauhan kami melihat ada 3 sosok hitam cukup tinggi sedang duduk tepat berada di depan api unggun. Terlihat jelas sosok hitam itu seperti sedang menghangatkan badan. Temanku berkata, "Eta geningan area kene, narungguan," katanya begitu. "Tapi nah hanya jadi tiluan," ucapku penasaran. Tapi anehnya, ketiga sosok itu seperti tidak bergerak sedikit pun.
dan tidak terdengar suara obrolan dari mereka. Saat itu, perasaanku sudah tidak karuan. Kami pun semakin mendekati tenda. Namun, saat kami semakin dekat, kurang lebih antara 5 meter dari api unggun, 3 sosok hitam itu semakin jelas terlihat. Dan saat kami semakin dekat, betapa kagetnya ketiga sosok hitam itu tiba-tiba menghilang. Melihat kejadian itu, aku dan Regi hanya bisa terdiam dan melotot. Lalu, saat kami sadar, kami melemparkan semua kayu bakar yang kami bawa dan bergegas lari terbirit-birit ke dalam tenda. Ternyata, di dalam tenda, semua teman kami sudah tidur. Lalu, siapa 3 sosok hitam yang ada di depan api unggun tadi? Seketika kami membangunkan teman-teman dan menceritakan apa yang kami alami barusan. Teman-teman pun ikut ketakutan. Salah satu temanku berkata, "Geus balik we Sukmah, moal bener." Keesokan harinya, aku pergi ke warung yang ada di bawah untuk membeli air. Jaraknya sekitar 100 meter lah dari tenda. Lalu penjaga warung itu bertanya, "Aa, camping di palih mana?" "Itu bu, di luhur, tos tilu dinten gitunya abi teh." 2 dinten ketang bu." "Hah, di luhur?" Ibu itu terlihat kaget. "Muhun bu," jawabku. "Kunaon gitu?" Lalu ibu itu pun menjawab, "Ari Aa teh sieun." "Sieun kunaon gitu bu," jawabku seperti itu. "Pan, can lami aya nu maot tiluan katinggang kai." "Hah, nu leres bu?" aku bertanya. Tidak percaya. "Muhun, leres maot tiluanana." Ibu itu berkata seperti itu. Innalillahi, dalam hati aku berkata, pantas saja aku dan Regi melihat ada 3 sosok hitam di atas puncak. Ternyata kemungkinan besar itu adalah sosok arwah mereka yang belum lama meninggal di atas karena tertimpa pohon. Aku kembali ke atas dengan langkah lemas dan kuceritakan semua pada teman-temanku. Mereka pun terlihat lemas mendengarnya. Lalu kami membereskan tenda dan semua barang-barang. Namun sebelum pulang, kami mengirimkan doa untuk mereka bertiga. Ya, mereka yang meninggal di puncak gunung. Aku Andi. Itulah ceritaku di Gunung Puntang. Itulah cerita dari Andi yang melihat 3 sosok arwah di puncak Gunung Puntang. Terima kasih yang sudah mendengarkan. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.